Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aliatika, NPM 207555035. Saya merupakan seorang mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan D4 Akuntansi Perpajakan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang akuntansi belanja, barang, jasa, beban, dan persediaan. Yuk kita simak. Pesan yang pertama itu akuntansi instansi pemerintah, itu ada 3 prinsip. Akuntansi instansi pemerintah yang pertama itu ada penerimaan uang disetor ke BUID, yang kedua pengeluaran bisa melalui mekanisme atau LS pembayaran langsung, yang ketiga itu pengeluaran bisa melalui mekanisme UP atau uang persediaan. Istilah-istilah dalam akuntansi kas yang pertama itu ada uang persediaan atau UP, yaitu uang yang diberikan kepada PA atau KPA kepala SKPD untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Uang ini dipegang oleh bendahara pengeluaran SKPD loh. Jadi, jika di akuntansi umum kita mengenal kas kecil. Nah, itu umpamanya seperti UP dan kas besarnya adalah kas di BUD. UP ini nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran atau pembelian di SKPD. Tapi kalau pengeluarannya besar kita pakai uang dari BUD ya. Lalu yang kedua itu ada ganti uang atau GU. Adalah uang yang berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah terpakai. Jika di kas kecil umpamanya seperti pengisian kembali kas kecil, misalnya nih, kita udah dikasih UP dari BUD sebanyak 5 juta dan sudah digunakan, lalu kita ingin minta lagi 5 juta. Nah, itu boleh. Jadi uangnya diganti sama program yang udah kita jalanin. Yang ketiga, tambahan uang atau TU. Ketika ada kebutuhan yang mendesak dan UP tidak mencukupi, maka SKPD boleh meminta tambahan uang atau TU. Yang keempat itu pembayaran LS atau mekanisme LS, pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang kas BUD langsung. Yang kelima yaitu pembayaran UP atau mekanisme UP, pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan UP SKPD. Nah, terkait istilah-istilah akuntansi kas pemerintah, ternyata untuk mendapatkan GU, TU atau UP atau mekanisme LS atau mekanisme UP di SKPD harus menggunakan surat permintaan pembayaran atau SPP terkait dengan pengeluaran yang akan dilakukan oleh SKPD. Jenis-jenis SPP atau surat permintaan pembayaran. Yang pertama ada SPP UP, yaitu surat permintaan pembayaran uang persediaan. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP UP di awal tahun setelah surat keputusan kepala daerah tentang beberapa besaran UP untuk setiap SKPD. Tujuannya SPPP UP adalah untuk pengisi UP SKPD. Pengajuan UP adalah 1 kali per tahun. Yang kedua SPP UP atau surat permintaan pembayaran ganti uang. Pada saat UP terpakai bendahara pengeluaran mengajukan SPP GU sejumlah yang sudah dibulatkan atau dibuatkan surat pertanggungjawaban atau SPJ. Penggunaan uang persediaan yang telah disediakan. Yang ketiga yaitu SPP TU atau surat permintaan pembayaran tambahan uang. Kebutuhan mendesak, UP tidak cukup, kurang lebih mengajukan SPP TU. Yang keempat ada SPP LS atau surat permintaan pembayaran langsung. SPP LS ini digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang ditetapkan SPP LS adalah 2, yaitu SPP LS untuk gaji dan tunjangan. Yang kedua SPP LS untuk barang dan jasa. Pembahasan selanjutnya kita membahas tentang akuntansi persediaan. Pada bagian ini kita akan membahas transaksi tentang UP. Ada 5 transaksi, yaitu 1. Saat diterima surat perintah pencairan dana uang persediaan atau SP2DUP dari BUD ke SKPD atau biasa disebut juga sebagai pembentukan UP. Yang kedua pembayaran oleh bendahara pengeluaran SKPD dengan UP atau mekanisme UP dan pembayaran langsung oleh BUD atau mekanisme LS. Yang ketiga yaitu pergantian UP atau ganti uang GU. Yang keempat tambahan uang atau TU. Yang kelima penyetaraan sisa UP. Baik, pembahasan selanjutnya itu mekanisme pembayaran dan saudara. Yang pertama itu dilakukan perjanjian atau kontrak antara PPK dengan pihak ketiga. Lalu selanjutnya perjanjian atau kontrak ini dicatatkan ke dalam kartu pengawasan kontrak di KPPN. Lalu berdasarkan perjanjian atau kontrak pihak ketiga tadi menyerahkan barang atau menyelesaikan pekerjaannya. Lalu selanjutnya pihak ketiga tadi menyerahkan tagihan kepada PPK. Lalu PPK memverifikasi tagihan tersebut dan selanjutnya memutuskan apakah akan dibayar melalui mekanisme uang persediaan atau UP atau melalui mekanisme penerbitan surat permintaan pembayaran langsung. Lalu selanjutnya apabila dibayarkan dengan UP, PPK menerbitkan surat perintah bayar kepada bendahara agar membayar kepada pihak ketiga. Selanjutnya apabila penerbitan dengan SPPLS, selanjutnya PPSPM menerbitkan SPMLS ke KPPN untuk bisa diterbitkan ke SP2LS. Selanjutnya dilakukan melalui transfer dari bendahara ke pihak ketiga.
Pembahasan selanjutnya itu pembuatan komitmen. Perjanjian atau kontrak untuk PBJ terdiri dari 1. Bukti pembelian, yang kedua kwitansi, yang ketiga surat perintah kerja, yang keempat surat perjanjian, yang 5 surat pesanan, lalu yang kedua ada penetapan keputusan, yaitu terdiri dari surat keputusan, 2 surat tugas penetapan keputusan digunakan untuk belanja, diantaranya 1. Belanja pegawai, 2. Perjalanan dinas secara swakelola, yang ketiga pelaksanaan kegiatan swakelola, lalu yang keempat belanja bansos bentuk uang ke penerima. Klasifikasi belanja menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, di mana belanja dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Belanja operasi terkait dengan operasi pemerintah daerah atau belanja pegawai, belanja barang, belanja subsidi, dan hibah. Lalu yang kedua ada belanja modal terkait dengan pengeluaran kas pemerintah dalam rangka untuk memperoleh aset tetap atau perbaikan jalan, contohnya seperti perbaikan jalan, kendaraan, irigasi, dan saluran air. Lalu yang ketiga ada belanja tak terduga, adalah belanja anggaran yang disediakan untuk mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga, contohnya seperti bencana alam atau terjadinya pandemi. Pengakuan dan pengukuran belanja. 1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Lalu yang kedua ada pengeluaran melalui bendahara. Pengeluaran pengakuan belanja yang terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang dipisahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Lalu yang ketiga yaitu koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja apabila diterima pada periode berikutnya. Koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain atau LRA. Pencatatan belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah. Sebagai entitas akuntansi, pencatatannya digunakan dengan metode double entry yang menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA. Disajikan dalam LRA. Adapun contohnya sebagai berikut, itu belanja pada estimasi perubahan SAL. Akuntansi beban. Menurut PP nomor 71 tahun 2010, beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Klasifikasi beban operasi terdiri dari 1. Beban pegawai, 2. Beban barang, 3. Beban subsidi, lalu yang keempat ada beban hibah, lalu yang kelima ada beban bantuan sosial, keenam beban penyusutan aset tetap, lalu yang ketujuh ada penyisian piutang dan beban lain-lain. Beban transfer, yang kedua ada beban transfer yang terdiri dari 1. Beban bagi hasil pajak, lalu yang kedua ada beban bagi hasil pendapatan lainnya, lalu yang ketiga ada beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, lalu yang keempat ada beban transfer bantuan ke desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya, lalu yang ketiga ada beban non operasional, beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari 1. Defisit penjualan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan yang kedua yaitu defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Yang keempat ada beban luar biasa untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa, misalnya tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran. Lalu yang kedua tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, lalu yang ketiga kejadiannya di luar kendali pemerintah. Pengakuan dan pengukuran belanja. Beban diakui saat 1. Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pihak pemerintah tanpa diikuti keluarnya dari pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Catatan beban jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah. Sebagai entitas keuangan, pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional atau LO dan neraca Pemda. Berikut contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran SKPD. Berikut contohnya. Pada tanggal 7 bulan 10 tahun 2012, kode akun 9 yaitu beban pada kas di bendahara pengeluaran akuntansi persediaan aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dan tanggal pelaporan. Contoh persediaannya, yang pertama itu ada persediaan alat tulis kantor atau dicatat sebagai beban atau persediaan. Yang kedua ada persediaan benda akun. Lalu yang ketiga ada persediaan obat-obatan dan yang terakhir ada persediaan bibit.
Lalu pembahasan selanjutnya yaitu prinsip pengakuan dan pengukuran. Yang pertama yaitu ada persediaan diakui dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Lalu yang kedua ada persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Lalu yang ketiga ada persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Lalu yang keempat ada persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rempasan, dinilai sebagai nilai wajar. Contoh persediaan. Contoh-contoh jurnal yang dibuat di buku Jurnal Finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP. Jurnal persediaan, contohnya jurnal yaitu persediaan pada kas di bendara pengeluaran. Penyajian yaitu persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam CALK. Lanjutan jurnal LO, beban pegawai sebesar 600 juta pada rekening PPKD 600 juta. Perhitungan PPKD pada jurnal LO yaitu rekening SKPD 600 juta pada kas di daerah sebesar 600 juta. Berikut contoh transaksi SKPD, dibeli perlengkapan kantor sebesar 80 juta oleh Dinas Pendidikan, mekanisme UP dan GU. Lalu untuk pembukuan SKPD, pada saat pengeluaran kas, diantaranya yaitu di jurnal LRA, belanja barang sebesar 80 juta pada perubahan sal sebesar 80 juta. Untuk jurnal LO yaitu beban barang sebesar 80 juta pada kas di bendara pengeluaran sebesar 80 juta. Lalu selanjutnya itu lanjutan pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU untuk jurnal LO-nya yaitu kas di kas daerah sebesar 80 juta pada RK PPKD sebesar 80 juta. Untuk pembukaan PPKD yaitu pada jurnal LO yaitu rekening SKPD sebesar 80 juta pada kas di kas daerah sebesar 80 juta. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat dan berguna untuk semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.